terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jesli Sinaga SPD, mahasiswa PPG Angkatan 3 2023 di Universitas Negeri Medan. NIM 9233412605. Program Studi Pendidikan Geografi. Saya mengajar di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo, Medan, Labuhan. Hari ini, 4 Maret 2024, melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi pedosfer dengan submateri horizon tanah. Dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, mohon saran dan masukan Bapak Ibu dalam praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Berdoa selesai, beri salam. Selamat 2000. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa menyanyikan lagu wajib. Oke, Adrian, pimpin. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sebelum kita mulai materi kita, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Sekretaris? Tiba? Siapa nggak hadir? Semua hadir, Bu. Semua hadir? Ya. Oke. Berarti berapa jumlahnya? 38 orang. Semua hadir. Kira-kira pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang tanah. Ayo, siapa yang tahu? Luis? Jadi tanah itu merupakan bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral maupun barang-barang organik. Oke, kasih tahu. Kita minggu lalu tentang tanah atau tentang lapisan pedosfer. Untuk hari ini kita fokus belajar horizon tanah. Horizon tanah atau lapisan-lapisan pembentuk tanah. Apa perbedaan tanah dengan lahan? Coba siapa bisa? Ibu kasih poinnya. Ibu kasih poin. Apa perbedaan tanah dengan lahan? Siapa bisa?
Karli. Jadi lahan secara umum itu ada lahan terbuka, ada tanah garapan, dan juga tanah yang belum diolah, serta adanya lahan-lahan yang digunakan sebagai perkebunan. Oke, tepuk tangan. Lahan lingkup berarti lahan itu tadi tanah garapan bisa. Ladang bisa nggak? Ladang bisa. Apa lagi bisa? Tanah garapan. Tanah perkebunan bisa. Tanah pertanian tadi bisa. Jadi kira-kira lahan itu apa? Dia tadi siapa dia secara umum? Dia mengertikan lahan itu secara umum. Jadi lahan itu coba siapa? Uman, bisa Uman? Bisa, Bu. Coba. Lahan itu segala sumber daya alam yang ada di atas maupun bawah lapisan permukaan geologis. Oke. Dan minggu lalu sudah paham semua. Paham, Bu. Jadi untuk mempersingkat waktu, hari ini Ibu kan bilang kita hari ini praktek apa? Pembuatan horizon tanah. Nanti linknya Ibu kan ada tampilkan video karena Ibu mau menggunakan langsung medianya ini apa? Ini tempat ikan apa? Akuarium. Biasanya tempat apa ini? Tempat ikan. Ya kan? Jadi sekali ini kita buat dulu ini tempat apa? Tempat tanah. Jadi ini adalah salah satu media Ibu untuk menjelaskan horizon tanah. Misalnya mulai nanti dari lapisan bawah. Bisa kan? Dari bawah sampai ke atas. Nanti kalian tambahin juga nanti di sini tanaman nggak apa-apa. Asalkan jangan di bawah nggak mungkin kan? Nah berarti harus di atas. Udah? Jadi nanti kalian sekalian udah punya kelompok masing-masing kan? Punya kelompok masing-masing. Nanti kita kerjakan ini di lapangan. Udah tidak di kelas. Nanti kalau di kelas ujung-ujungnya nanti cleaning service ngusir kita. Kenapa diusir Luis? Jorok. Apa lagi? Coba pilih. Kenapa kita nggak di kelas ini kerjakan ini? Kotor, ya kan? Udah, jadi kita kerjakan ini nanti di lapangan. Udah, jadi Ibu harapkan nanti kerjasamanya. Udah, terutama tanggung jawab ketua. Lihat nanti anggotanya. Kira-kira siapa anggotanya yang udah bawa medianya atau yang sudah bawa alatnya. Udah, baru nanti jangan lupa divideokan tahap-tahapannya. Jadi Ibu sudah sediakan SKPD-nya. Ibu sudah sediakan. Dan ini Ibu sudah sediakan. Udah, jadi di sini nanti ada tahapan-tahapannya. Yang pertama nanti di sini cara pembuatan media horizon tanah, yaitu tadi siapa? Akuariumnya, ya kan? Nanti di sini sudah ada tahapannya. Baru yang kedua, setelah medianya selesai, kita nanti kembali ke kelas. Udah, kita kembali ke kelas untuk mengerjakan bagian tahap kedua. Lihat gambar apa ini? Horizon. Udah, di sini ada nanti poin-poinnya. Misalnya horizon O, coba Man, bacakan. Apa yang mau kita kerjakan di horizon O? Pengertian, ciri-ciri, proses terbentuk. Oke, berarti itu lapisan di atas. Pengertiannya, ciri-cirinya, dan proses terbentuknya. Oke, kita lanjut lagi nanti sampai ke horizon yang lainnya. Oke, kira-kira bisa? Bisa. Udah, nanti turun ke bawah, tertib. Udah, langsung ke tujuan. Jangan kemana-mana. Jangan belok ke kantin. Ya kan? Udah, bisa kan? Bisa. Ibu bagikan dulu rekannya. Kelompok
1. Kelompok 2. Mana? Kelompok 3. Luis. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Udah? Peserta didik menguraikan dan membuat horizon yang kedua. Peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompok materi dikerjakan melalui presentasi di depan kelas dengan baik. Oke, jadi hasil media yang tadi yang udah kalian buat itu dipresentasikan di depan kelas. Oke, udah? Yang tertib ya, ibu hitung sampai 3, semua jalan ke bawah. 1, 2, 3. Ya, cepat. Nanti tiap lapisan divideokan. Udah divideokan. Kalau sudah terbentuk medianya, tanahnya, baru nanti kalian jelaskan satu persatu tiap lapisan, proses terjadinya dan ciri-ciri lapisannya. Udah paham? Nah, baru nanti kalian bisa duluan perkenalan atau perkenalan, baru nanti di saat mau memvideokan satu orang megang nggak apa-apa. Satu orang megang medianya, satu orang menjelaskan bisa. Baru yang lain tunggu giliran. Oke, nggak usah semua di dalam video. Tapi waktu perkenalan bisa dulu semua. Baru nanti kan ada moderatornya, ada MC-nya. Dia nanti akan dijelaskan, misalnya si Jason. Udah, masuklah Jason, tapi satu orang megang media. Nah, udah, di saat mau menjelaskan tiap lapisan, kalau bisa agak di zoom dikit, biar nampak dia nunjuk lapisannya. Ya, nah, oke. Minimal nanti video yang di 7 menit. 7 menit. 7, Bu. Ya. 7 menit. Oke? Jadi di saat kan kalian lebih pintar itu ngedit di saat prosesnya dipercepat kan lebih bisa. Kalau dipercepat itu minimal 7 menit kan? Iya. Maksimal kan dalam? Enggak. Maksimal 1 jam. Oke. Udah? Gimana? Ini segini cukup Bu untuk lapis Terserah. metro. Terserah lapisan kalian. Segini cukup lah. Kau kan lapisan batuan kan? Ya. Itu harusnya ada batu-batu dikit ya. Cuma nggak gede. Ada berapa? Oke, foto. Metro kami masih di sana. Kebersihan diperhatikan. Nanti pondok siapa yang kotor berarti poinnya kurang. Sekitar ininya lihat juga, Bu. Ini kami ngancuri di bawah sini, Bu. Oke, di sini ya. Ini bersih ya, Bu. Batu. Pokoknya lapisan bawah nanti di sini. Di bawah ada. Mana? Sarafin tadi? Beda kan, Bu? Warnanya. Beda loh, satu lebih putih loh. Tunjukkan ya. Tunjukkannya. Iya. Luak di kolam. Ini dengan ini tuh. Beda, Bu.
Sana itu biru. Itulah yang katanya tanah kuning itu. Kamu lah dia. Ini campur air boleh kan Bu? Tapi nanti turun ke bawah. Jadi lapis tapi Bu. Kan nanti naik dia, Bu. Turun ke bawah. Mana ini, Cok? Udah, lubangnya besar kali. Lubangnya besar. Sama lo, weh. Aspal. Tutup. Ciri-cirinya apa? Kali subur. Ya, bisa tumbuh tanaman. Ciri-cirinya bisa tumbuh tanaman. Subur. Paling banyak bahan organik. Udah bisa dimulai? Apa lagi? Kelompok lain dikerjakan ya. Udah? Kira-kira kelompok mana yang sudah siap? Udah? Oke, bisa maju. Oke, hari ini yang pertama maju adalah kelompok 1. Dan kelompok yang lain didengarkan. Udah didengarkan dengan tertib. Udah dihargai kelompok yang lain. Udah bisa? Bisa. Kasih semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ibu persilakan. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai lapisan horizon pada tanah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri. Kak, saya Diva Nadia. Saya Tito. Saya Muhammad. Nah, tanah itu merupakan bagian kerak bumi yang tersusun dari bahan organik dan mineral. Tentu terdapat lapisan horizon pada tanah, mulai dari lapisan horizon O, A, B, C, dan R. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan itu, mulai dari horizon O yang akan dijelaskan oleh saudara Tito. Jadi saya akan menjelaskan tentang horizon O atau lapisan paling atas. Jadi horizon O atau yang dikenal dengan humus merupakan bagian tanah yang dapat dijamah oleh manusia karena mereka ditumbuhi oleh tumbuhan. Dan bagian humus ini juga kaya akan organik. Proses terbentuknya pada humus ini dimulai dari pelapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis. Humus ini juga dikenal sebagai sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang mengalami pembusukan atau pembuangan akibat organisme yang ada di dalam tanah. Dan humus juga berada dalam keadaan stabil. Ciri dari tanah humus ini merupakan bagian paling atas, mudah menyertai bagian tanahnya warna gelap kehitaman. Bagian tanah ini juga kuku dan subur, terbentuk dari pembusukan dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian horizon A yang akan dijelaskan oleh saudara Tito. Jadi lapisan horizon A atau biasa juga disebut dengan topsoil adalah lapisan tanah yang berada di bawah lapisan horizon O atau humus. Nah, dia berada di bagian sini. Ini humus dan ini adalah lapisan topsoil. Jadi lapisan topsoil ini merupakan
lapisan yang subur karena banyak sekali mengandung bahan-bahan organik, dan tanah ini juga merupakan tempat yang cocok untuk ditumbuhi tumbuhan akar pendek. Nah, horizon A atau toksin ini juga sangat mudah untuk dikenali karena warnanya yang lebih gelap dibanding lapisan tanah di bawahnya. Jadi tanahnya itu juga terlihat lebih gembur dan banyak sekali mikroorganisme yang hidup pada lapisan ini. Jadi proses pelapukan, tumbuhan dan dekomposisi makhluk hidup juga terjadi pada lapisan ini. Proses terbentukannya itu yaitu dari sisa-sisa tumbuhan atau makhluk hidup yang sudah didekomposisi oleh mikroorganisme. Lalu terbentuklah tanah lapisan topsoil ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian horizon B. Horizon B ini merupakan lapisan tanah bawah yang terletak di bawah horizon A. Horizon B atau bisa disebut juga dengan subsoil merupakan lapisan tanah yang terbentuk karena proses alamnya selama ribuan tahun. Kondisi horizon A B ini sangat berbeda dari horizon A, mulai dari warnanya, struktur, hingga sifat-sifat kimia dan fisiknya. Kemudian karakteristik dan proses pembentukannya yang akan dijelaskan oleh kita. Baik, karakteristik dari horizon B yang disebut dengan subsoil ini memiliki bahan organik yang lebih rendah. Lalu teksturnya itu cenderung keras dan padat karena minimnya aktivitas biologis yang berada di dalam subsoil. Lalu untuk proses pembentukan subsoil meliputi beberapa faktor seperti adanya pelapukan batuan oleh cuaca dan erosi. Lalu aktivitas organisme yang mempengaruhi tekstur dan komposisi mineral yang terdapat dalam subsoil. Kemudian bagian horizon C yang akan dijelaskan oleh Khaled. Horizon C atau yang disebut sebagai regolith berasal dari bahasa Yunani, yaitu regos yang berarti penutup atau gunung dan lithos yang berarti batuan. Horizon C memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahan penyusun utamanya berupa batuan keras dan belum mengalami perubahan secara fisik dan kimiawi. Yang kedua, tidak dapat ditembus oleh akar tanaman karena sangat keras. Dan yang terakhir, hanya mengandung sedikit bahan organik. Kemudian bagian horizon R yang akan dijelaskan oleh kita. Baiklah, kita masuk ke lapisan horizon R. Horizon R atau biasa disebut sebagai bedrock merupakan lapisan paling bawah dari lapisan horizon tanah. Bisa dilihat di lapisan paling bawah di sini. Kalau bisa kita lihat di sini, lapisan ini terbentuk dari batuan-batuan yang masih sangat keras dan kejam. Mengapa? Karena pada lapisan ini tidak terjadi pelapukan. Akibat lapisan ini ditutupi oleh lapisan lain, sehingga tidak ada udara ataupun organisme yang masuk ke lapisan ini. Jadinya batu-batuan di sini tidak bisa melapuk. Jadi bagaimana lapisan ini bisa terbentuk? Lapisan ini terbentuk selama berjuta-juta tahun melalui berbagai aktivitas seperti aktivitas tektonisme, sedimentasi, dan aktivitas-aktivitas geologis lainnya yang membentuk lapisan batuan seperti di bawah ini. Sekian penjelasan kami mengenai lapisan horizon pada tanah. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, udah itulah hasil konsultasi dari kelompok 1. Udah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, masih semangat? Masih. Kita lanjut kelompok 2. Mana? Kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sadia Berfi, Saya Muslim
Nah, kali ini kami akan menerangkan mengenai tanah yang memiliki beberapa lapisan, yaitu horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon R. Nah, menjelaskan mengenai horizon O akan dijelaskan dari teman kita, Cekila. Jadi saya akan menjelaskan mengenai horizon O, yang dimana horizon O ini adalah tanah yang terdiri dari sisa dari tanaman mati, daun kemudian melepaskan sisa-sisa tanaman mati dan tertimbun di lapisan paling atas. Dan itu yang disebut sebagai horizon O atau organik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke lapisan kedua, yaitu horizon A, yang akan dijelaskan oleh teman kita, Gisel. Jadi lapisan horizon A atau yang kita sebut juga dengan topsoil merupakan tanah yang mengalami pencucian antara bahan mineral dan bahan organik. Tadi memiliki warna yang paling gelap karena dia terdapat unsur hara, akar tanaman, tanaman putih dan sebagainya. Dan juga tanah ini memiliki campuran antara bahan mineral dan juga sedimen. Dan juga tanah ini dan horizon B ini terdiri atas batu-batuan yang Oke, kita masuk ke lapisan yang paling bawah, yaitu horizon R, yang akan dijelaskan oleh teman kita, Candi. Jadi lapisan R ini adalah lapisan mangrove, di mana lapisan ini tercipta dari batuan-batuan yang sangat padat. Nah, pada lapisan ini belum sempat mengalami pelapukan dikarenakan ciri-ciri batuan ini yaitu keras dan mengalami dan mengandung kandungan mineral yang memungkinkan batuan-batuan ini untuk tahan akan pelapukan, serta minimnya organisme dan air di lapisan ini. Contoh-contoh batuan di lapisan ini yaitu batuan pasir, batu basal, gamping, dan batuan-batuan lainnya. Proses pembentukan dari lapisan ini yang dimana batuan itu telah mengalami proses geologis yang sangat panjang, termasuk pembentukan sedimen, pembekuan magma, serta mengalami proses metamorfisme. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai lapisan-lapisan pada tanah. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok terakhir kelompok 6. Oke, jadi sebelum nanti kita masuk kesimpulan, Ibu ingatkan, tadi kita kan di lapangan. Udah, nanti video mulai dari proses pembuatannya dan sampai hasil akhir dan sampai tadi presentasi tadi digabung. Udah digabungkan jadi satu video, diedit, minimal dia paling banyak itu 7 menit. Udah 7 menit, baru nanti bisa dikirimkan ke link YouTube, baru linknya dikirim ke Ibu. Udah, atau bisa dari Google Drive, tapi ingat apanya diatur biar bisa Ibu buka, dibuat lihat. Oke, bisa dipahami? Ibu kasih waktunya terakhir pengumpulan videonya tanggal 6 Maret. Udah, sebelum kita tutup, kita ujian formatif geografi tanggal berapa? Ada yang udah lihat roster ujian formatif? Belum. Kita ujian tanggal 7. Udah, kita ujian tanggal 7. Nanti kalian baca-baca catatannya dan bukunya, materinya tentang litosfer dan pedosfer. Udah, untuk minggu lalu untuk minggu depan kita masuk materi kita atmosfer. Tahu kan atmosfer? Ya, lapisan udah. Oke, tadi Ibu kasih poin. Kira-kira siapa bisa kasih kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ibu kasih 5 poin. Siapa? Oke, coba guys. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari hari ini itu, tanah itu ini 5 lapisan, itu yaitu horizon O, horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon R. Dan masing-masing lapisan ini memiliki perbedaan, yaitu dari proses pembentukannya. Oke, kasih kamu
pembentukannya. Nah, jadi proses pembentukannya itu karena berbeda menyebabkan ciri-cirinya juga berbeda, seperti warnanya, penyusunnya, adanya mineral atau tidak, adanya pelapukan, adanya organisme dan lain-lain. Makanya lah bisa dilihat lapisan-lapisannya itu, Bu. Oke, udah berarti kalian sudah paham ya materi kita hari ini tentang pedosfer atau horizon tanah. Nah, udah catatannya nanti dikumpulkan, kedua, udah berapa menit lagi kita pulang? Udah mau pulang? Udah. Oke, ketua kelas disiapkan. Siap. Udah siap